Bagi yang terbuka dan lapang dada, silakan dicermati. Sedang bagi yang hanya mencari hiburan dan kesenangan, dan yang telah mengambil keyakinan sebagai satu-satunya kebenaran mutlak, kemudian dalil dan informasi hanya untuk pembenaran keyakinan, di-skip aja. Banyak yang mempertanyakan, benarkah Allah dapat dilihat? Banyak yang mempertanyakan ini. Tidak mungkin Allah dapat dilihat. Wong Nabi Musa saja tidak bisa melihat. Saat Nabi Musa memaksa, maka ditampakkan gunung hancur luluh lantak. Sebelum kami mengaturkan bagaimana petunjuk dari guru kami dan fakta realitas dalam keimanan kami mohon maaf dan maklumnya. Semua kita serahkan hanya kepada Allah. Dan seharusnya kita juga harus paham bahwa apa yang kita ketahui, bahkan wawasan-wawasan dan pengetahuan yang beredar yang telah kita ketahui pun masih terlalu banyak rahasia-rahasia yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Sehingga seharusnya kita tidak menjadi orang yang kaku, beku, keras kepala, kultus, fanatik, dan merasa diri paling benar. Maksudnya tetap membuka kemungkinan adanya kebenaran yang masih tersembunyi. Ada ungkapan awal kehidupan dalam sistem ketaatan dan kepatuhan serta ketundukan kehidupan adalah mengenal atau ma'rifat. Ikatan ketaatan yang dikenal mengenal. Dan rukun pertama keselamatan adalah bersaksi. Aku bersaksi, berarti melihat. Untuk menjadi siswa atau menjadi anggota, menjadi pegawai awalnya mengenal dan terdaftar sebagai anggota atau pegawai baru dapat gaji atau pahala. Dan faktanya untuk membangun kehidupan harmonis dalam rumah tangga awalnya juga mengenal. Dan semakin mengenal sifatnya, karakternya, gaya hidup pasangannya, maka akan semakin memungkinkan membangun keharmonisan. Fakta kedua, seseorang untuk dapat membuka bengkel otomotif misalnya, bongkar, benah, reparasi, pasang mesin awalnya adalah mengenal. Hanya dengan mengenal dan semakin baik mengenalnya, maka semakin ahli di bidangnya. Demikian pula dalam hal kegiatan apapun dan kesemestaan, semakin mengenal maka semakin baik, semakin ahli, semakin dapat dipercaya, semakin menikmati kehidupannya. Seseorang yang semakin baik mengenal dirinya sendiri sehingga bisa berpikir, bisa melihat, bisa mendengar, maka memungkinkan untuk melakukan aktivitas mengembangkan dirinya. Semakin mengenal maka semakin baik kemampuan manajemennya, maka semakin baik mengelolanya, sehingga bisa melakukan pemetaan dan pengidentifikasian permasalahan-permasalahan dan membuat prioritas kebutuhan. Orang yang berwawasan dan berpengetahuan memang akan lebih baik daripada orang yang tidak memiliki wawasan dan pengetahuan. Namun orang yang berwawasan dan berpengetahuan akan sangat berbeda dengan orang yang benar-benar mengenal atau ma'rifat. Dan orang yang berwawasan dan berpengetahuan dan benar-benar mengenal atau ma'rifat jauh lebih baik lagi. Orang yang arif adalah orang yang bijak. Orang yang arif bijakannya adalah mengenal dirinya dan mengenal teman bicaranya misalnya, maka akan semakin bijak. Melihat Tuhan dalam pengertian dimensi kebersaksian, yakni melihat dengan rasa hati nuraninya keberadaan dia yang tersimpan di dalam dada, dia zat al-ghaib yang Allah namanya, sehingga ada kehadiran di dalam rasa hatinya, maka hal ini adalah melihat Tuhannya, maka ini disebut bersaksi. Sedang yang terungkap di dalam Al-Quran Al-Baqarah 55 dan Al-A'raf 143, saat umat Nabi Musa berkehendak melihat wujud Tuhannya dengan mata kepala, maka disambar halilintar dan Nabi Musa tersungkur pingsan. Sedang terungkap dengan jelas dan gamblang terwoso di dalam Al-Hajj 46 bahwa saat seseorang yang hidup dan beraktivitas di muka bumi telah dilengkapi penglihatan, pendengaran, dan hati, dikatakan berhenti tidak berjalan karena hatinya mati. Mati karena buta karena tidak melihat kebenaran, tepatnya karena tidak melihat kebersaksian keberadaan Tuhannya. Dan bahkan ditekankan bahwa untuk melihat Tuhan tidak dengan mata kepalanya, bahkan juga tidak dengan penglihatan basirohnya, yakni tidak dengan akal pikirannya, tidak dengan wawasannya, tidak dengan pengetahuannya, tidak dengan konsep-konsep teks-teks bacaannya, namun untuk melihat Tuhan itu dengan mata hati yang berada di dalam dada, yakni rasa hati. Faktanya untuk melihat kebenaran garam, kebenaran gula, kebenaran asin, kebenaran manis,
adalah rasa, maka demikian pula untuk melihat kehidupan berdunia ini, maka sejauh mana rasa hati nuraninya berfungsi, maka memiliki visi, misi, tujuan yang pasti jelas, kemudian membangun dan mengembangkan pola sistem dan mekanisme operasionalnya. Orang yang cerdas adalah sejauh mana rasa hatinya berfungsi. Maka terungkap dalam Al-An'am 154 bahwa keberadaan Nabi Musa adalah menggenapi, menyempurnakan tatanan lahiriah berdunia dengan ilmu yang menghidupkan rasa hati nurani. Demikian pula Rasul-Rasul sebelumnya dan sesudahnya, bahkan seharusnya sampai jebating jagat. Dan terungkap dengan jelas gamblang di Al-Ankabut 49 dengan sebenar-benarnya nyata bahwa dia adalah Al-Ghaib, sebagai ayat yang nyata yang tersimpan di dalam dada bagi mereka yang telah keparingan atau ditunjukkan ilmunya oleh yang hak sah serta wenang, keberadaannya diletakkan, dimasukkan di dalam dadanya. Ini semua hanya pemantik pada akhirnya silaturahim sambil mencari kebenaran seharusnya adalah keniscayaan bagi kita para pencari kebenaran.